Malam untuk teman-teman di grup klinik. Jadi malam ini saya mau menjelaskan sedikit tentang ini menu baru ya. Jadi untuk analisa tambahan, judulnya saya buat Advanced Net Broker Summary. Jadi NBR ya, perintahnya NBR. Untuk perintahnya seperti ini, cara memanggilnya hampir sama dengan menu BR, tinggal ditambahkan N di depannya ya. Jadi contohnya NBR 5 saham gitu ya, atau NBR tanggal saham untuk satu tanggal. Selanjutnya NBR tanggal pertama, tanggal selanjutnya gitu ya, tanggal kedua, selanjutnya saham ya. Format tanggalnya hari ya, bulan dan tahun seperti ini ya, DD, MM, YY. Jadi yang mau saya jelaskan di sini tambahan-tambahan menu di Net Broker Summary. Jadi contohnya misalnya ini teman-teman biasanya kan menggunakan broker summary yang biasa, menu BR itu kan nilai average itu berdasarkan nilai dari pembelian ya, dan juga nilai average penjualan itu dari penjualan seperti itu. Jadi yang menarik di NBR ini yang biasa saya juga amati itu terutama untuk saham-saham yang dibandari dengan sedikit broker, itu kita sebenarnya cukup bisa menghitung apakah dari transaksi yang dilakukan broker tersebut gitu, apakah brokernya sudah untung atau belum gitu. Jadi kita untuk menentukan posisi kita ya, misalnya brokernya sudah untung, biasanya average pembeliannya itu mengecil gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini perhitungannya sebenarnya dengan menggunakan aliran uang masuk dan aliran uang keluar. Nanti dari netnya itu baru dicari dari net sahamnya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya pada saat satu periode ya, satu periode itu bisa 2 hari atau 3 hari. Saya bilang satu periode aja. Misalnya ada broker A gitu ya. Broker A ini melakukan pembelian ya, melakukan pembelian ini anggaplah 10.000 lot gitu ya, 10.000 lot, nanti di average harga 100 gitu ya. Misalnya pada saat periode tersebut juga ya, broker A ini melakukan penjualan ya, penjualan 5.000 lot gitu ya, di average misalnya di average 102. Nah, jadi yang menarik di sini sebenarnya yang biasa saya juga lakukan untuk di saham-saham yang biasanya dibandari dengan sedikit broker ya, cukup membantu ya. Jadi kita bisa melihat apakah ini average-nya masih jauh nggak dari harga sekarang gitu ya. Maksudnya average itu apa? Jadi gini, ya misalnya kita beli 10.000 lot di harga average 100, itu kan kita mengeluarkan uang ini kira-kira 100 juta gitu ya, 100 juta ya. Jadi gitu. Jadi misalnya kita menjual ini 5.000 di berapa ini? Di 102, ini jadinya 51 juta gitu ya. 51 juta. Nah, yang dihitung di sini sebenarnya adalah ini. Jadi kita hitungnya dari sini. Jadi kita selisihnya, jadi kita sekarang kan masih hold sekitar ya, kita selisihkan ini, kita kurangi. Jadi kita kan masih hold sekarang sebanyak 5.000 lot, karena kita kan sudah menjual sebanyak 5.000. Cuma beda average saja. Jadi di sini kita kurangi juga dari yang sini, jadi sisanya 49 juta gitu. Jadi di sini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah kita menghitung average, misalnya mencapai average tersebut kita hanya BEP ya. Misalnya bandarnya juga gitu. Misalnya bandarnya beli di harga 100 ya, berhasil jual di 105. Pasti average-nya lebih turun ya. Itu maksudnya average apa? Average bandar BEP. Nah, misalnya kita mencari average kita kalau misalnya kita jual BEP berapa sih gitu ya. Ini di luar perhitungan fee broker ya, hanya menghitung transaksi aja gitu. Contohnya di sini. Jadi 49 juta itu ya. 49 juta ini, 49 juta dibagi 5.000 lot gitu. Jadi ya berapa average kita sekarang? Coba saya hitung dulu. Average-nya jadi 49 dibagi 5.000 ya. Jadi average sekarang, average saya untuk jual BEP, anggaplah saya berhasil jual semua sahamnya di harga ini, saya nggak dapat untung juga nggak rugi gitu, istilah BEP cuma kena fee broker aja. Jadi average saya jadinya 98 ya. Jadi 49 juta dari nilai yang selisih ini ya, anggaplah uang kita yang masih berada di market yang belum kita jual itu 49 juta, nanti dibagi dengan jumlah lot kita. Nah, jadi dapat average 98. Ini sebenarnya average untuk mencapai BEP. Nah, misalnya kita menjual di harga 100 pun seperti pembelian kita masih untung ya. Untungnya masih ya walaupun nggak banyak tapi masih untung. Inilah sebenarnya yang kita cari. Misalnya kita menghitung terutama di saham-saham yang dibandarin sama satu broker atau dua gitu. Biasanya gampangnya contohnya seperti ini. Misalnya kita melihat bandarnya ya. Bandarnya melakukan penjualan misalnya. Melakukan penjualan di harga 102 gitu ya.
nanti average-nya dia turun. Ya misalnya average-nya 70, artinya dia udah jual cukup banyak. Walaupun sekarang harga di ARB kan sampai sampai 80 gitu misalnya, dia masih tetap bisa jual untung. Ya contohnya ini saya kasih contoh langsung ya biar teman-teman bisa lebih membayangkan. Ini beberapa contoh, satu contoh kasus saham yang mungkin saya amati juga, perhitungan ini lumayan membantu gitu ya. Ini karena kita tahu sendiri broker yang digunakan itu cuma satu atau dua ya. Contohnya di sini teman-teman perhatikan ya. Di sini ada saham MTWI ya, MTWI dari periode 7 sampai 8 Maret ya, awal bulan ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, pembelian average dari BQ dan MG ya, dua candle ini teman-teman perhatikan 110 dan 135 ya. Ini average dengan perhitungan yang tadi ya. Jadi dari uang yang dikeluarkan ya, uang yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah lotnya, jadi dapat average-nya segini ya, gitu ya. Setelah itu teman-teman perhatikan yang menarik di sini. Nah, ini kan dua periode kenaikan pertama. Nah, setelah itu periode kenaikan kedua, teman-teman perhatikan ya. Periode selanjutnya, hari selanjutnya pada saat harga turun ya, candle yang sudah mulai merah ini, teman-teman perhatikan average BQ turun 97 dari awalnya 110. Ini artinya apa? Artinya BQ ini sudah berhasil jual di harga atas ya, istilahnya dia sudah berhasil jual untung gitu. Jadi average-nya dia turun seperti perhitungan tadi ya. Teman-teman perhatikan average-nya turun. Jadi buat teman-teman yang menganggap di sini masih ada akumulasi, oh ternyata akumulasi BQ 150.000 lot gitu. Jika menggunakan BR biasa, menu BR biasa, mungkin average-nya masih 120-an ya. Perkiraan average-nya masih 120-an. Padahal average-nya mungkin sudah turun. Jadi average 97 di sini maksudnya jika BQ jual sampai harga 97 habis 158.000 lot, dia cuma BEP, nggak untung, nggak rugi, mungkin kena fee broker aja gitu. Gitu ya maksudnya. Jadi dengan average segini, jadi kita tahu, oh dengan average 97 kita udah harus hati-hati nih. Average-nya udah mulai jauh dari harga sekarang. Ya, teman-teman perhatikan lagi untuk periode selanjutnya. Ternyata average-nya turun lagi ke 74. Ini artinya apa? Sudah berhasil jual di atas lagi gitu ya. Sudah berhasil jual di atas lagi, semakin rendah. Semakin dia berhasil jual di atas nilai average-nya, maka nilai average di NBR ini akan semakin turun ya. Teman-teman bisa perhatikan juga di sini semakin istilahnya ini ya, average yang tinggi ini 271, ini artinya bisa jadi PD buyback di harga lebih tinggi gitu ya. Broker retail ini PD ya, buyback di harga lebih tinggi, sebelumnya jual harga lebih rendah, buyback harga lebih tinggi, nanti average-nya jauh lebih tinggi. Ya ini maksudnya average dari uang yang dikeluarkan, net uang ya, net value dibagi dengan jumlah lotnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini. Ya. Seperti itu. Teman-teman perhatikan juga di sini sepertinya ada broker MG ya, teman-teman perhatikan. Broker MG-nya nggak kelihatan ya. Broker MG nggak kelihatan, tapi yang jelas MG juga di sini untung gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini kelihatan bahwa average-nya 74 untuk BQ. Jadi walaupun BQ ini jual sampai ARB pun, sampai harga 74, dia bakal tetap untung ya. Apalagi misalnya habis di atas harga 100 ya. Teman-teman sekarang bisa perhatikan juga untuk MTWI. Jadi MTWI gimana chartnya jadinya. Teman-teman perhatikan ya, ternyata harga turun ya. Dengan perhitungan tadi setidaknya kita tahu bahwa sampai harga 74 BQ jualan pun masih untung, walaupun untungnya tipis ya gitu. Jadi apalagi misalnya ARB sekarang cuma 6%, di ARB ada yang beli gitu, artinya di atas 74 masih untung, ARB lagi masih untung lagi, seperti itu. Jadi coba kita cek lagi untuk periode yang lebih panjang ya. Ini kan dari tanggal 10, kita cek mungkin dari tanggal kita cek untuk tanggal selanjutnya, tanggal berapa ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Kita cek sampai tanggal 13 gimana jadinya ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, mulai jualan lagi, turun lagi average-nya jadi 66,9 ya. Terus kita cek seperti itu ya. Ya, kita cek seperti itu. Nah, ini MG juga average-nya turun, udah rendah, artinya memang dia udah jual untung. Dia semakin rendah di net buy ini ya, semakin rendah average-nya artinya jualnya udah semakin untung. Kalau misalnya semakin tinggi average-nya artinya kemungkinan ini rugi gitu ya. Untuk di net sell ini kebalikannya, semakin rendah nilainya itu artinya jual rugi, semakin tinggi nilainya artinya jual untung. Seperti untuk detailnya mungkin nanti
kita buat kelas sendiri ya nanti gimana perhitungannya lebih detail, tapi sementara seperti ini dulu. Oke, kita cek lagi untuk tanggal selanjutnya, periode sampai tanggal 14 sampai tanggal 14 ya. Kita cek sampai tanggal 14. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman perhatikan, Becky sudah habis ya. Jadi saham yang tadi ya, teman-teman perhatikan 100.000 lot ini di average 66 ini dengan candle seperti ini sudah habis ya. Jadi sini average-nya dia tertinggi, average penjualannya 796 ini didapat dari net value-nya. Ini kan net value-nya sekitar dia berhasil jualan 500 juta, tapi cuma jualan lotnya 7.000 lot sekian. Jadi nanti average-nya dapat 796 sekian. Artinya untungnya sekitar 400 jutaan gitu ya. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, mungkin yang paling nyangkut di sini teman-teman perhatikan ini broker PD ya, dari average pembelian paling tinggi ini yang paling nyangkut. Teman-teman perhatikan DH, PD ini kemungkinan yang beli tinggi jual murah ya. Mungkin di harga ya 100 dia jualan, PD ternyata di harga 120 ke atas PD cenderung buyback gitu. Jadi yang paling nyangkut ini PD dan juga OD gitu teman-teman, seperti itu nanti analisanya. Oke, mungkin sekian. Nanti untuk penjelasan NBR ini kita bahas lebih lanjutnya di kelas seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.